Cerita dimulai di sebuah aktivitas pendakian di Gunung K2 yang berbahaya dilakukan ayah dan anak. Awalnya pendakian mereka menyenangkan, tapi tiba-tiba para pendaki lainnya yang berada di atas mereka terjatuh, sehingga berdampak pada pendakian mereka di mana tali penambat pada bukit itu perlahan mulai terlepas. Hal ini membuat panik semuanya. Kedua pendaki yang membawa masalah terjatuh lebih dulu. Situasi mencekam membuat sang ayah berusaha menenangkan anak-anaknya. Namun kondisi tali penambat yang terus bergeser. Demi mempertahankan agar anaknya tidak ikut jatuh dari tebing, sang ayah meminta Peter untuk memutuskan tali tersebut guna tidak mendapatkan beban yang begitu berat. Walau permintaan ini membuat Annie tidak setuju. Tapi tidak ada cara lain guna menyelamatkan nyawa mereka berdua. Hingga akhirnya hanya ayahlah yang terjatuh dan tewas. 3 tahun kemudian di lembah Himalaya, Pakistan, Peter melanjutkan pekerjaannya sebagai fotografer. Mereka sedang melakukan aksinya untuk mengabadikan kedua macan tutul yang berada di depannya. Dalam melanjutkan perjalanannya, seorang temannya terpeleset dan terjatuh. Untunglah dapat diselamatkan oleh tentara Pakistan yang memang bertugas di area tersebut dengan helikopter. Sang kolonel ngoceh-ngoceh karena permintaan obatnya hanya disuplai 25% saja oleh pusat. Padahal 800 orangnya terluka selama 6 bulan dalam peperangan melawan India. Hal ini membuat Peter kebingungan, padahal dalam helikopternya terdapat banyak obat-obatan. Saat kolonel menjelaskan bahwa obat-obatan lain milik seorang pengusaha Amerika bernama Elliot yang akan melakukan pendakian dengan 40 orang timnya. Sejak tewas ayahnya, hubungan Peter dan Annie tidak harmonis lagi. Annie menyalahkan Peter yang telah menewaskan ayahnya. Kali ini Annie bergabung dengan tim Elliot yang akan melakukan pendakian di base camp. Annie memonitor kondisi cuaca. Mereka pun akhirnya bertemu kembali walau keduanya dalam kecanggungan. How long have you known him? Kedatangan Elliot mendapat perhatian baik dari tim dan para reporter. Guna mencari tahu maksud dari pendakian ini, Peter bertanya pada temannya Skip. Karena dia mengkhawatirkan Annie karena akan ikut dalam pendakian tersebut. Jawaban Skip cukup mengejutkan di mana Elliot, seorang pengusaha penerbangan, dia ingin popularitas dengan melambaikan tangannya di atas gunung di saat penerbangan perdananya akan melintasi gunung tersebut. Sebelum pendakian esok hari dimulai, mereka pun berpesta pora. Kata sambutan dari Elliot membuat peserta pesta gembira. Dia menceritakan pengalamannya untuk pertama kalinya mendaki K2. Dia meminta semua timnya untuk melambaikan tangannya saat di puncak di saat pesawat perdananya melintas. Kegembiraan mereka terhenti di saat seorang pria tua bernama Wick mengingatkan bahwa akan ada cuaca buruk di gunung tersebut. Tapi dengan tidak begitu menanggapinya, Elliot meminta Tom, seorang pendaki terkenal, untuk menjelaskan situasi cuaca esok hari. Dalam perhitungannya, cuaca akan cerah. Guna menghibur dirinya, Elliot meminta timnya untuk terus berpesta. Namun dia tidak menemukan kembali Wick yang telah menghilang dari hadapannya. Wick adalah dedengkotnya pendaki Gunung K2. Merasa diremehkan, Wick bergegas naik ke puncak K2 lebih dulu. Sementara Annie masih terus memantau kondisi cuaca gunung tersebut. Peter menemui Annie guna membicarakan masalah tewas ayahnya. Namun Annie tidak mau membicarakannya kembali karena itu sudah lewat. Yang pasti mereka berdua berhutang nyawa kepadanya. Jika Peter merasa tindakannya benar, mengapa dia tidak ingin mendaki kembali setelah ayah mereka tewas? Annie mendaki gunung demi ayahnya. Dia ingin menjadi orang yang diinginkan olehnya. Saat berada di puncak gunung, dia merasakan dekat dengan ayahnya. This is it. Esok harinya pendakian pun dimulai, namun tidak semua orang ikut bergabung dengannya. Dengan melintas pegunungan, mereka sudah berhasil mendaki separuh perjalanannya.
Cuaca masih terlihat cerah. Namun menurut laporan data analisa dari basecamp, badai di puncak gunung semakin membesar. Sementara perjalanan mereka masih butuh 5 jam guna mencapai puncak. Tom yang lebih menguasai gunung itu merasa ragu untuk melanjutkan perjalanannya. Mereka harus memutar jalur lain. Tapi yang jadi masalah itu akan membuat mereka terlambat, sehingga mereka tidak akan dapat melihat pesawat perdana itu melintas. Annie yang memang mendukung Elliot meminta Tom untuk melanjutkan pendakiannya. Mengetahui gelagat cuaca yang semakin memburuk membuat Peter mendatangi base camp dan akan mengingatkan Annie yang sudah berada di 26.000 kaki. Tapi dicegah oleh Frank. Namun Skip membiarkan Peter untuk berbicara dengan Tom, yang tentu saja dia tidak percaya padanya. Skip akhirnya membenarkan apa yang diucapkan Peter bahwa badai akan datang dari arah selatan. Dia meminta mereka untuk segera kembali turun. Lagi-lagi Elliot tidak mempercayai ucapan Skip. Dia terus meminta Tom agar melanjutkan pendakiannya, walau peran Tom adalah sebagai pemimpin pendakian tersebut. I'm sorry. Di bawah, para reporter dan pemantau terus memonitor pergerakan mereka. Akhirnya informasi yang telah diberitahukannya pun menjadi kenyataan, di mana badai tidak merubah anginnya, sehingga mereka harus menghadapi badai tersebut. Dengan panik, Tom menyatakan untuk kembali turun dan tidak melanjutkan pendakiannya. Namun berbeda dengan Annie di mana dia terus ngotot ingin melanjutkan pendakiannya. Hingga akhirnya dia terjerambab pada celah gunung yang menyebabkan teman-temannya ikut tertarik. Badai lainnya pun menyusul di mana salju itu longsor dan meluncur ke hadapan mereka, yang tentu membuat mereka jadi panik hingga akhirnya mereka terkubur salju di dalam celah gunung tersebut. Annie, it's Peter. Are you there? Peter dan Can you hear me? orang-orang yang standby di basecamp tidak dapat berbicara lagi. Namun berkat Annie yang dapat mengirimkan kode Morse membuat Peter mengerti bahwa mereka bertiga selamat termasuk Elliot dan Tom. Tapi tidak diduga orang-orang yang berada di basecamp tidak tertarik untuk menolongnya. Hal ini membuat Peter jadi kecewa tidak seperti dugaannya. Skip menjelaskan bahwa mereka hanya memiliki waktu 36 jam untuk menyelamatkannya. Karena di ketinggian 26.000 kaki akan membuat paru-paru mereka terisi air. Sementara kondisi mereka terperangkap di dalam celah gunung. Hanya Wicklah pria tua yang dapat mencapai puncak dalam 24 jam. Namun mereka tidak tahu berapa lama waktu yang diperlukan untuk menggali salju yang menimbun mereka. Peter menemui basecamp pasukan Pakistan untuk meminta bantuan mereka. Hanya bahan peledak yang dapat mereka berikan. Namun tentara tidak ingin terlibat dengan aksinya ini. Cairan nitro yang bocor menyebabkan sepatu Skip tersiram. Hal ini membuat tentara itu melepaskan sepatunya dan melemparkannya yang langsung saja meledak. Permintaan Peter untuk meminta beberapa orang menemaninya sambil membawa nitro membuat tertawaan orang-orang. Ed adalah salah satu pria pendaki terbaik pun menolak untuk menolong mereka. Apalagi 6 orang yang akan menghadapi resiko kematian hanya untuk menyelamatkan 3 orang yang terjebak. Hingga akhirnya asisten Elliot akan memberikan bonus jika mereka kembali setelah pendakian. Di puncak gunung, mereka masih hidup. Tapi kondisi Tom mulai menurun karena kurangnya pasukan oksigen. Walau mereka mengetahui titik terakhir di mana posisi mereka berada, namun mereka harus berkejar-kejaran dengan waktu. Helikopter telah terlambat 5 jam. Tentu waktu mereka sudah tidak cukup untuk menyelamatkannya. Kini hanya ada Wick yang memang sudah berada di puncak gunung es. Dia selalu berada di atas guna terus mencari istrinya yang menghilang di saat badai menimpanya di masa lalu. Sayangnya, Wick yang pernah direndahkan oleh Elliot saat di pesta tidak tertarik untuk menolongnya. Setelah mengungkapkan bahwa Peter dan Annie adalah teman ayahnya, selain itu adanya bonus untuk yang bersedia menolong bosnya, maka Wick pun bersedia asalkan orang yang memantau di basecamp adalah Skip. Karena dia tidak percaya dengan orang-orang yang berada di bawah sana. Akhirnya mereka pun mulai melakukan misi pertolongan.
Dengan kondisi cuaca yang buruk, helikopter itu terseok-seok dan tidak stabil, sehingga menyulitkan mereka yang akan turun. Kondisi Tom terus menurun, sementara persediaan air telah menipis. Jika air itu dibagi 3 orang, maka mereka akan cepat kekurangan air. Elliot memutuskan bahwa biarkan Tom mati asalkan mereka berdua selamat, karena kondisi Tom juga memang sudah tidak sehat. Walau dengan tega, Elliot memberitahukan Tom hal yang menyakitkan tersebut. Ali yang memang orang Pakistan, dia tetap sembahyang dimanapun berada, walau mendapat ejekan dari temannya. Wick mendapatkan kabar bahwa 48 jam ke depan badai tidak akan muncul. Peter dan Wick satu tim. Dia menjelaskan pada Peter bahwa dia telah melakukan hal yang benar di masa lalu saat memotong talinya. Jika ayahnya memiliki pisau, dia juga akan memotong talinya sendiri. Annie mulai merasakan ada cairan di paru-parunya. Untunglah Wick dapat menembus frekuensi mereka, sehingga mereka dapat berbicara. Kini posisi mereka berada di 23.000 kaki, jadi masih kurang 3.000 kaki lagi. Kini kondisi Annie dan Tom mulai terserang penyakit di mana paru-paru mereka sudah kemasukan air. Tom merasa tidak dihiraukan sakitnya membuatnya menjadi emosi. Kini malah Elliot yang menyalahkannya bahwa dia adalah leadernya. Karena Cheryl tidak hati-hati membuat tas ransel yang berisi bahan peledak meluncur sehingga dia berusaha menyelamatkannya. Tapi untunglah dia tidak sampai jatuh ke jurang. Namun Monique kesulitan untuk menolongnya karena kondisi salju yang rapuh. Di tempat lain, Annie berusaha untuk mendapatkan tasnya yang terpisah darinya. Monique berusaha menggoyangkan Cheryl agar dapat terlepas darinya, namun malah alat peledak itu terlepas dan jatuh. Sehingga meledak dan membuat salju itu longsor kembali sehingga Annie pun terkena dampaknya. Longsoran salju terus berlangsung dan membuat Cheryl terlempar ke jurang. Sementara Monique dengan nekat berusaha membuat paku tandem pada celah batu di sebelahnya. Walau sempat mengalami kesulitan, namun Annie berhasil mendapatkan tas miliknya yang berisi suntikan untuk pertolongan pertama buat sakit paru-parunya. Singkat cerita, Monique bertemu dengan Peter. Dengan terpaksa dia harus meluruskan jarinya yang patah. Nitro yang terkena sinar matahari rupanya mengakibatkan meledak. Hal ini baru diketahui kolonel saat gudang senjata meledak. Berita ini membuat mereka yang menggendong Nitro menjadi panik dan segera melepaskan tas ranselnya. Kini tinggal pasangan Malcolm dan Karim yang tidak mengetahui tentang bahaya Nitro saat terkena sinar matahari. Peter berusaha meneriakinya hingga akhirnya mereka mengetahui dan mengamankan tas ranselnya. Tapi rupanya nitro miliknya telah bocor sehingga cairan nitro itu pun keluar dari tempatnya dan meledak. Hal ini menyebabkan mereka harus menyelamatkan diri dan Wick dapat menemukan istrinya yang mati kedinginan. Annie masih dapat berkomunikasi dengan Peter. Perjalanan mereka masih sekitar 5 jam lagi. Selama itu akan membuat Annie dan Tom tidak akan bertahan hidup. Annie meminta Peter untuk segera kembali turun, karena percuma tidak akan dapat menolongnya. Kondisi mereka yang berebut oksigen membuat Elliot membunuh Tom. Peter tetap melanjutkan perjalanannya walau harus meloncati 2 tebing. Mengetahui Elliot membunuh Tom membuat Annie marah, sehingga dia memukuli Elliot. Tapi tak diduga atap salju yang menutup mereka tiba-tiba runtuh dan terbuka. Guna memudahkan pencarian mereka, Elliot dan Annie memberikan tanda di mana mereka berada. Setelah mendapatkan lokasi tersebut, kini Peter meledakkannya dengan nitro yang telah dibawanya. Setelah ledakan itu, rupanya mereka berhasil membuat lubang di antara bebatuan itu. Sehingga Elliot dan Annie dapat terlihat dengan mereka dan langsung menurunkan talinya guna membawa Annie pulang. Namun tiba-tiba tali tandemnya tidak kuat menahan sehingga mereka malah ikut tertarik ke bawah.
Dalam situasi mendesak munculnya Wick dapat menolong mereka. Wick yang telah mengetahui tentang pembunuhan istrinya membuat Elliot jadi ketakutan. Saat mereka mulai menarik Annie ke atas, ternyata kaki Annie tersangkut salju. Wick berusaha melepaskannya, namun apes malah membuat salju itu longsor dan malah menarik Peter ikut jatuh ke bawah. Karena tali mereka tidak sanggup untuk menahannya, maka aksi Wick yang memotong talinya membuat Elliot berteriak ketakutan karena dia berada di bawahnya. Akhirnya keduanya pun tewas terjatuh. Singkat cerita, mereka dapat membawa Annie ke base camp namun tidak dengan Elliot dan Tom karena selalu bersama-sama sehingga Peter dan Monique pun jadi pacaran. Hingga Peter membuat monumen teman-temannya yang tewas di gunung tersebut.